Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang sering digunakan di bengkel-bengkel otomotif. Yang pertama-tama yang biasanya sering digunakan oleh bengkel adalah obeng. Ini contohnya obeng. Dan biasanya obeng ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan. Obeng itu ada banyak jenis-jenisnya. Salah satunya obeng plus dan obeng minus atau min. Dan ini contoh yang plus. Dan yang selanjutnya ini adalah obeng plus minus dan obeng bintang, dan masih banyak lagi. Ini bisa dilihat jenis-jenis obeng. Dan yang selanjutnya setelah obeng ada kunci ring. Kunci ring ini adalah kunci ring yang juga biasa sering digunakan untuk melakukan pembongkaran. Untuk ukurannya ini ada banyak, dan untuk yang ini ukuran 16-17. Dan mereknya juga banyak. Fungsinya ini kunci ring mengencangkan dan mengendurkan kawat, mengencangkan dan mengendurkan baut yang berbentuk segi 6. Ini yang berbentuk segi 6 ini berarti bisa digunakan. Lalu ada kunci ring. Fungsinya juga sama, mengencangkan dan mengendurkan. Ini kunci ring yang pendek, dan ada yang besar, dan ukurannya juga berbeda-beda. Dan ada juga kunci ring pas. Kunci ini juga sering digunakan melakukan pembongkaran kendaraan. Kunci ring pas. Dan obeng tadi ada yang hanya satu ujung. Ini biasanya digunakan untuk ruang dan celah-celah yang sempit. Yang ini. Dan untuk yang ini obeng yang memiliki tekanan yang lebih kuat dan hanya bisa digunakan di tempat-tempat yang terbuka, tidak bisa di area-area yang sempit. Ini juga double. Ini yang plus, minus, min. Jadi bisa dibalik cara penggunaannya. Dan yang selanjutnya ada tang.
Ini biasanya digunakan untuk memotong, mencengkram baut dan mencengkram baut yang ada di celah-celah yang sempit. Yang bagian ini biasanya juga bisa untuk memotong, ini yang untuk mencengkram dan menggenggam. Biasanya juga ada yang besar dan yang ininya tumpul. Dan yang selanjutnya ada test pen. Selanjutnya ada test pen ini. Ini test pen untuk AC atau biasa digunakan untuk mengecek kelistrikan yang ada di kendaraan, untuk alirannya, untuk mengecek aliran apakah masih ada aliran yang ada. Cara penggunaannya yang ujung ini biasanya diletakkan di bagian positif yang ini, dan ini negatif. Biasanya ini kalau pengencengan biasanya dicapitkan di bodi, dan ini di arusnya kabel. Apabila indikator lampu yang ada di sini menyala, berarti kabel atau tegangan listriknya itu ada. Apabila tidak menyala, berarti tidak memiliki tegangan listrik atau aliran listrik di komponen kelistrikan yang kita cek. Selanjutnya juga ada test pen DC. Ini biasanya digunakan untuk mengecek aliran listrik di arus DC. Caranya juga sama, tapi kalau ini tidak memiliki pencapit atau kutub negatifnya, jadi hanya positif. Yang selanjutnya ada kunci L. Ini kunci L ini juga sangat penting jika saat pembongkaran kendaraan. Dan jenis-jenisnya dan ukurannya pun juga banyak. Ini salah satu contohnya, dan masih ada yang ukuran besar, kecil, panjang, dan masih banyak lagi sebenarnya untuk ukurannya kunci L itu sendiri. Gunanya kunci L itu untuk mengencangkan dan mengendorkan baut yang memiliki kepala tertentu. Biasanya yang segi 6. Ini bisa dilihat. Segi 6. Ini ukuran dari yang besar sampai kecil. Ukuran 10 yang besar ini, dan ada yang sampai kecil. Dan yang selanjutnya
ini juga fungsinya sama, untuk mengencangkan dan mengendorkan baut yang memiliki ujung kepala segi 6. Untuk kunci L. Yang selanjutnya ada kunci T. Kunci T sendiri juga memiliki fungsi sebagai mengencangkan dan mengendorkan baut dan memiliki banyak ukuran. Contoh ini ukuran 8 mm dan ukuran 14 mm. Jadi yang membedakan ukurannya itu lubangnya 18 sama 8 mm. Dan ada yang merek lain juga, ini sama, fungsinya juga sama. Ini ukuran berapa ini? 8 mm sama, tapi memiliki ujung yang berbeda. Itulah yang membedakan jenis-jenisnya dan penerapan tempat pemakaiannya. Ini biasanya digunakan untuk tempat yang lebih sempit dan jauh, bisa dijangkau dengan ini. Dan yang selanjutnya ada kunci Y. Ini juga digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan. Setiap ujung kunci Y ini memiliki ukuran yang berbeda. Dan kegunaan ini lebih cepat ya, dan bisa masuk di celah-celah yang sempit untuk mengencangkan atau mendorkan baut untuk kunci Y sendiri. Lalu ada kunci shock. Kunci shock juga digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Akan tetapi ini lebih bagus dan sering digunakan. Contoh pemakaiannya, ini perbedaan dari kunci T atau Y. Dia akan mengunci, tidak perlu memutar kembali. Kunci shock namanya. Dan memiliki banyak ukuran, dan ada kunci shock yang panjang, kecil, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah penambal ban. Ini juga sering digunakan di bengkel-bengkel. Alat ini kebanyakan bengkel pasti punya ini. Ini untuk melubangi supaya lubang itu sempurna
ukurannya bulat dan bagus. Ini untuk memasukkan karet, ada karetnya nanti untuk dimasukkan. Dan hanya itu saja untuk pengenalan alat-alat yang sering digunakan di bengkel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.